Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Yasin dengan NIM 3402210046. Di sini saya akan membuat bagaimana cara untuk membuat sebuah perusahaan di Mayob. Saya akan membuatnya dari awal sampai akhir yang menampilkan laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Terus di bagian tampilan layar awal kita pilih bagian yang create. Setelah di create, kita next, lalu masukkan nomornya 456. Lalu di bagian company name-nya kita isi nama perusahaan kita. Karena di sini saya memakai nama perusahaan saya. Yang kita ketik nama address dusun Citaman, Desa Sanding Tamangan, T30 11. Kecamatan Panjalu, Ciamis. Itu tulis phone numbernya. Nomor telepon ini 021 karena nomor telepon rumah ya. Fax numbernya juga lagi. Nah, di bagian sini masukkan stripnya. Nah, kita tulis email addressnya. Biasanya kita pakai akun email Google saya. Nah, next. Nah, ini current finansial dibuatnya tahun. Nah, ini kita pakai di Desember. Yang ini Desember lagi. Yang ini Januari. Terus yang klik next lagi. Kita pilih yang nomor 2, next lagi. Nah, di bagian sini kita ubah dulu filenya karena saya udah mencoba bikin. Kita masuk dokumen, aku Mayob. Nah, di bagian sini kita save. Klik next lagi. Nah, di bagian sini kita klik comment center. Nah, di bagian akun, tekan akun list. Di bagian sini kita perbesar. Terus di bagian aset kita edit harta. Setelah ini di bagian header ya. Terus udah. Nah, harta udah. Nah, di bagian sini kita ubah ke yang masukkan nomor akunnya dulu. Cinque akunnya kita ubah ke kas di bank. Oke lagi. Nah, di bagian ini kan kita ubah, edit lagi. Kita masukkan nomor akunnya. Kita masukkan 1200. Di sini akun name-nya kita pakai Piwood. Oke lagi, kita klik new saja di sini. Nah, lalu di bagian sini kita akun nomornya masukin 110. Name akunnya kita ke kas kecil. New lagi. Nah, di bagian ini kita masukkan nomor akunnya, masukkan 300. Persediaan barang dagang. Klik new lagi 400. Kita akun name-nya perlengkapan toko. New lagi. Akun name masukkan lagi perlengkapan kantor. New lagi.
Nah, akun name-nya kita iklan dibayar di muka. Oke lagi. Terus kita neo lagi, tulisan untuk lihat saja. Benar-benar neo lagi. Kita buat headernya dulu. Nah, di bagian akun kita masukkan neo akunnya, kita harta lancar. Oke, kenapa pakai huruf besar? Soalnya header. Kita klik neo lagi, header akun lagi, masukkan akun nomornya lagi, akun name-nya harta tetap. Oke lagi, lalu kita klik neo lagi, akun name-nya gedung, neo lagi, akun bukan ininya, kita ubah, salah akun name, akun nomornya. Akun penyusutan gedung, neo lagi, masukkan lagi, kita ketikkan kendaraan. Nah, lalu setelah kendaraan kita klik neo lagi, kita masukkan nomornya lagi, lalu akun penyusutan kendaraan, neo lagi, peralatan, neo lagi, akun penyusutan peralatan, neo lagi, kita oke dulu. Nah, kita masuk ke liability nomor 2, kita ubah yang ininya menjadi bagian sini, utang dagang. Oke, kita klik neo, akun name utang lancar, kita pilih yang headernya karena ini header. Oke. Nah, kita buat lagi ini utang, ubah hutang. Oke. Nah, setelah kita klik hutang tadi, lalu kita klik neo lagi, kita pilih masukkan akun nomornya lagi, utang biaya, neo lagi, terus PPN keluaran, neo lagi, PPN masukkan, neo lagi, PPN terutang. Oke, kita lihat dulu, klik neo lagi, ini header, lalu bagian sini utang jangka panjang. Oke, klik neo lagi, utang bank BNI 46. Oke lagi, terus di bagian equity kita bagian edit lagi, modal. Oke lagi, klik neo, modal Tuan Alif, karena di sini saya modal yang pertama. Oke, di bagian income lagi masuk karena ada satu di bagian headernya penjualan. Oke, klik neo lagi, lalu masukkan lagi akun nomornya, penjualan, neo lagi,
potongan penjualan. Oke, kita ke bagian nomor 5, edit harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Oke. Nah, add new lagi. Angkutan. Klik new lagi. Potongan pembelian. Oke. Bagian expand, edit lagi. Beban usaha. Oke. Terus bagian sini kita ubah, edit beban gaji dan upah. Nah, ini kodenya salah, kita ubah. Oke. Nah, klik new lagi. Iklan, new lagi. Beban listrik, air, dan telepon. New lagi. Beban perlengkapan. New lagi. Beban penyusutan akutika tetap. New lagi. New lagi. Nah, beban reparasi dan pemeliharaan. Oke, kita ubah lagi yang ini. Beban lain-lain. Oke. Dari bagian other income, other expense kita masukkan di sini bagian headernya. Beban di luar usaha. Oke. Lalu klik new lagi. Beban bunga. Oke. All accounts. Nah, beginilah cara penyusunan akun. Nah, di bagian sini kita langsung ke setup, lalu kita pilih line account and banking account. Nah, di bagian sini sudah benar, kita ubah yang di bagian, nah, di bagian elektrik kita klik, terus ubah di kas di bank. Oke, dan yes. Lalu yang kas di tangan ini sudah benar, klik oke lagi. Lalu kita klik setup lagi, line account, sell and accounts, sales and account. Nah, di bagian piutang dagang ini sudah benar. Yang kas di bank juga kita ubah ke kas di tangan, use account. Lalu kita pilih nomor 1 dan nomor 3. Lalu di bagian nomor 1 kita pilih yang biaya angkut penjualan, yang ini use account. Terus yang ini yang ketiga kita pilih yang diskon penjualan, use account lagi. Lalu oke. Nah, oke.
Terus kita masuk lagi setup, kita link account lagi, purchase account. Lalu di bagian ini hutang dagang sudah benar, dan ini yang kas di bank kita ubah ke kas di tangan, use account. Nah, kita pilih yang nomor 2 sama nomor 4. Nah di bagian nomor 2 kita isi dengan biaya angkut penjualan, use account. Oke. Nah, yang nomor 4 kita pakai diskon pembelian, use account, dan oke. Nah, lalu kita pilih setup lagi link account, kita pilih yang terakhir, payroll accounts. Nah, yang sini nomor 1 kita pilih kas di tangan, use account lagi. Lalu yang kedua kas di bank sudah benar, other employers expense sudah benar, biaya gaji dan upah benar, payables benar. Oke. Nah, setelah yang tadi kita mengisi di bagian list, lalu di bagian yang tax codes. Oke. Nah, lalu di bagian goods kita edit. Nah, lalu di bagian GST nya kita ubah VPN. Oke. Nah, di bagian sininya kita edit di pajak pertambahan nilai. Nah, lalu kita di bagian sini kita udah isi yang dari bagian sini. Nah, yang ini aja kita ubahnya yang hutang dagang, kita isi yang PPN keluaran, use account. Nah, yang bagian sini kita pakai PPN masukan, use account. Nah, kita close saja yang ini. Terus di bagian list kita klik jobs. Nah, lalu di bagian sini kolomnya masih kosong, kita klik new. Nah, lalu di bagian sini job numbernya kita tulis HD. Nah, next, enter. Subjob off-nya kita kosongkan. Lalu di bagian deskripsi yang job name-nya ini new job ya. Nah, di bagian deskripsi kita klik hardware, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik close. Nah, terus kita masuk di bagian list, lalu kita pilih kategori, oke. Lalu di bagian sini masih kosong, terus kita pilih new. Terus kategori ID nya kita isi Ciamis ya, kategorinya CMS, kategori name nya Ciamis. Lalu di bagian sini kita isi cabang kota Ciamis. Nah, klik new lagi, klik OK dulu, lalu klik new lagi. Lalu di bagian kategori ID kita klik Jakarta, JKT, kategori namanya Jakarta. Nah, di bagian deskripsi kita isi cabang kota Jakarta, lalu klik OK lagi. Nah, di bagian sini kita pilih card file. Nah, yang ini. Lalu kita klik new. Nah, di bagian sini, di bagian profile kita klik yang ini, isi PT Multimedia. Nah, di body sininya kita klik S01. Pendap lagi, address Jalan Jaya 15
Yogyakarta. Nah, di PON kita masukkan nomornya. Nah, setelah klik nomornya, kita pilih di selling details. Di bagian sini kita klik yang PPN tax code yang ini. Nah, kita ubah yang yang NT, terus yang bawahnya ini juga not reportable use tax. Nah, lalu terus di bagian persennya kita masukkan 2%. Nah, di bagian sini kita in a given. Nah, bagian sini juga kita masukkan 10. Nah, ini juga kita masukkan 30. Setelah ini kita masuk ke langsung oke saja. Terus kita klik new lagi. Terus kita masukkan CP Karisma, card ID-nya kita masukkan kita ganti CP-nya kita jadi CP Pisitama, yang ininya kita S02. Terus di bagian addressnya kita tulis Jalan Bandengan Utama nomor 2. Nah, di bagian ponnya kita isi juga lagi. Nah, terus kita di bagian ini ketik selling details, lalu di bagian sini nah kita pilih ke in a given lagi. Yang ini kita masukkan 10, yang ini kita masukkan 30. Nah, yang ini kita masukkan ke 2%. Nah, PPN nya yang ini tax code nya kita ganti ke non reportable use tax code, yang ini juga kita masukkan ke non reportable use tax code lagi. Terus kita klik OK. Nah, lalu kita klik new lagi. Nah, setelah masuk di sini kita klik lagi CP Karisma. Nah, ketik enter, lalu card S03. Nah, di sini masukkan alamat lagi, Jalan Insinyur Soekarno nomor 21. Nah, di bagian ponnya juga kita masukkan lagi. Terus di bagian selling details lagi kita ubah ini ke yang bagian tadi, in a given of days. Ini kita 10-kan lagi, yang ini 30-kan lagi. Nah, yang ini kita masukkan lagi ke not reportable use tax code, yang ini juga sama, use tax code. Ini kita ganti ke 2%. Nah, oke. Lalu kita ke yang bagian new lagi. Ini kita masukkan CP in divis. Nah, enter S04. Nah, di bagian address kita masukkan lagi alamatnya, Jalan Kemasan nomor 1 Yogyakarta. Poin satunya kita masukkan lagi. Nah, di bagian selling details kita isi lagi yang ini biasa kita in a given lagi, yang ini 30 lagi, 10 lagi, yang ini 30 lagi. Nah, yang ini jadi 2%. Nah, yang ini ke not reportable use tax codes, yang ini ke not reportable use tax code. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian supplier, klik new. Lalu di bagian supplier kita pilih PT Prima Kencana. Enter, lalu kita masukkan kodenya, card ID-nya, lalu alamatnya.
Jalan Kemasan 5 Yogyakarta. Nah, di sini kita masukkan lagi nomornya. Nah, terus kita di bagian buying details. Nah, kita ke bagian ini, kita ubah ke not reportable. Yang ini juga ke not reportable. Terus yang ini juga ke in a given of days. Yang ini kita ubah ke angka 10 lagi. Yang ini ke angka 30 lagi. Ini diskon 2. Oke. Nah, kita di sini klik new lagi, lalu kita masukkan name-nya PT Sumber Ayu. Nah, di bagian startnya kita masukkan lagi C02. Di bagian addressnya kita masukkan lagi alamatnya. Kita pakai alamat jalan Kiai Haji Dewantoro 5 Yogyakarta. Nah, di bagian fontnya kita masukkan. Nah, lalu di bagian buying details kita masukkan lagi. Kita ganti seperti biasa, yang ini ganti 10-30, yang ini 22, yang ini kita ke not transportable use, yang ini juga use. Klik OK. Nah, kita baru ada 2, lalu kita ke bagian customer lagi. Di sini udah ada, terus di all cards lagi sudah ada lagi di sini. Nah, lalu kita ke close saja, kita pilih setup, lalu kita pilih balance, customer balance. Nah, di bagian sini ada 4, terus kita pilih yang bagian card ID yang pertama, kita add cell, klik OK. Nah, yang ini kita enter, lalu di bagian sini, di bagian date-nya kita ubah menjadi 1 bagi 2020. Nah, terus di bagian sini kita pilih saldo awal piutang. Nah, udah, terus kita masukkan lagi 15200. Nah, jadi 15 juta. Nah, ini NT, oke, import lagi, terus add cell lagi, kita klik OK lagi. Terus kita yang ini kita pilih CP Karisma, use customer, terus yang date-nya kita masih sama. Nah, yang ini kita ganti saldo awal hutang. Nah, jobnya, nah yang ini dulu kita masukkan 17.212. Nah, udah, yang ini tax code-nya enter, record, oke. Nah, yang ini add cell, oke. Terus kita ubah lagi yang ini ke yang nomor 3, CV Asitama, use customer. Terus di bagian sini kita ganti ke saldo awal piutang. Nah, yang ini kita masukkan angkanya menjadi 11.600.000 saja. Nah, yang ini sudah pakai yang enter lagi, record, oke. Terus add cell, oke. Terus yang ini kita ubah ke PT Multimedia, use customer. Terus di bagian sini kita ganti lagi saldo awal piutang. Nah, kita ubah lagi yang ininya menjadi 15.200. Oke, yang ini record, oke juga. Terus close.
Nah, kita masuk ke bagian setup lagi, balance, lalu supplier balance. Nah, di sini ada dua, kita klik yang pertama, add purchase. Nah, oke. Terus di bagian ini kita pilih yang ini, PT sumbernya ini yang ini memonya kita ubah saldo awal utang. Nah, yang ini angkanya kita ubah menjadi 40 juta. Oke, record. Oke, terus add purchase lagi. Oke, kita pilih yang ini, pilih yang PT Prima Kencana. Nah, kita use suppliers, lalu kita pilih saldo awal utang. Nah, yang ininya kita masukkan 25 juta. Klik record. Oke, lalu kita ke close dulu aja, kita ke bagian part list. Nah, kita pilih inventory, terus kita pilih new lagi. Kita di item number masukkan J01, name itemnya service komputer. Nah, kita klik di sini, kita klik semua sell, I sell this item. Lalu di bagian sini kita klik di bagian pendapatan jasa, use account. Terus kita ke selling details, lalu kita ke yang ini best selling price nya kita masukkan 6,5 juta. Nah, 650.000. Terus kita pilih NT, lalu klik OK. Lalu di bagian sini klik new lagi, lalu item numbernya kita isi J02. Nah, enter. New itemnya kita sewa proyektor. Nah, di bagian sini kita klik yang kedua lagi, terus di bagian selling detailsnya kita ubah yang ini menjadi best sellingnya kita jadi 200.000. Oke, new lagi, kita masukkan lagi yang ini J03. Yang itu mah cetak spanduk, lalu I sell. Terus di bagian selling details kita ubah lagi yang ini, best sellingnya kita pakai yang 400.000 saja. Nah, lalu oke, lalu klik new lagi, masukkan lagi kodenya J04. Name-nya di sini service komputer lagi. Terus kita ISA lagi, ini yang bagian details kita ubah di sini menjadi 650.000 lagi. Klik OK. Terus berarti service komputer 2, terus kita pilih close dulu, terus kita klik di bagian yang item list lagi. Nah, di bagian sini klik new lagi. Nah, di bagian item number kita masukkan P01, lalu mesin tik. Nah, list tik. Nah, di bagian ini kita klik semua. Terus di bagian cost of sales akun kita pilih yang kita biaya angkut penjual pembelian, use account. Yang ini kita ke penjualan, use account. Nah, yang ini aset account kita ke persediaan barang jasa, use account. Lalu ke buying details, terus yang ini kita masukkan unit. Nah, yang ininya kita ganti. Nah, terus kita setelah yang ini kita selling details lagi, terus di bagian sini kita ganti selling best sellingnya kita pakai 1.100.000.
klik OK. Lalu di sini kita ke bagian ini udah ada. Nah, kita klik new lagi, tambahkan lagi item numbernya P02 lagi, kita masukkan name-nya proyektor. Nah, kita I buy, I sell in inventory, terus di bagian selling details, buying details. Nah, di bagian selling details ini harganya kita ubah menjadi 11.500.000, kita 150.000 aja. Oke, klik new lagi, kita masukkan P03, enter, mesin foto. Nah, klik I buy, I sell, I inventory, buying details sudah, itu perlu diubah. Kita selling details yang ini kita oke saja. Terus kita klik new lagi, yang ini kita masukkan kodenya P04, name itemnya paket komputer. Terus kita I buy, I sell, I inventory seperti biasa, selling details. Terus kita yang ini ubah ke 350.000 aja. Enggak 350.000. Oke. Masuk di bagian card file, lalu card list, lalu di bagian ini sudah customer, supplier juga sudah. Nah, terus kita masuk ke setup, balance, customer balance, lalu kita, nah di sini sudah yang di customer balance nya close, kita setup lagi, lalu balance, lalu supplier balance. Nah, di bagian ini juga sudah diisi, kita close dulu. Terus bagian setup lagi, kita ke balance, lalu ke bagian akun opening balance. Nah, yang ini kita isi kas di tangan, kita isi 25.450.000. Nah, 25.450.000. Nah, yang di bagian sininya kita isi 55835. Nah, di bagian sini juga kita isi piutang dagang 6920000. Nah, asuransi dibayar di muka kita isi juga lagi. Oh, gak usah, yang ini lewat saja. Yang ini kita persediaan barang dagang kita 49. Nah, yang ini sudah perlengkapan kantor, kita isi juga. Kita isi 54.000 saja, 5.400.000. Nah, yang ini kita lewati saja, yang ini kita lewati saja, lewat. Nah, yang ini peralatan toko kita perlu. Nah, udah. Akun penyusutan peralatan juga kita nah, yang ini lewat saja. Terus peralatan kantor TC. Nah, akun penyusutan peralatan kantor berarti. Nah, minus ya di akun di minus karena masuk ke akun kontra, yaitu akun yang kredit tetap berada di tipe akun debit. Akun penyusutan kendaraan. Gedung kita masukkan. Nah, 5. Nah, payroll account payable lewat saja. Hutang dagang kita masukkan 65. Nah, 65 juta.
PPN keluaran lewat, masukan lewat, pendapatan gaji. Nah ini sesuai soalnya ya nanti diisinya. Nah ini kita masukkan hutang bunga 84500. Nah ini modal saya ya, modal Tuan Alif. Kita isi 15 juta, 150 juta. Nah ini laba ditahan. Nah yang ini sudah kita isi, yang ini hutang bank kita isi juga. Nah yang ini, nah amount left to be allocated RP0, jadi sudah benar. Kalau RP0 itu sudah benar, jadi saldonya seimbang itu antara saldo awal dan pemasukannya. Setelah 0 kita klik OK. Lalu kita bagian masuk di inventory dan count inventory. Nah terus kita isi di bagian counted, kita masukkan 10 10 10 10 biar gampang. Nah atau sesuai dengan barang yang kita jual ya. Terus kita adjust inventory. Nah di bagian sini kita harus jangan pilih yang di bagian sini, kita close dulu. Nah tapi di sini ada, terus kita hapus dulu, lalu continue saja. Jadi di bagian tersebut tidak usah diisi. Nah lalu opening balance, lalu kita klik ke opening balance. Nah di sini ada. Nah terus kita masukkan di bagian tanggalnya. Nah kita masukkan tanggal 10 bulan 4. Nah tahunnya sama. Nah yang bagian sini memonya kita ubah. Oh bukan, yang ini datanya kita masukkan tanggal 31 aja. Terus di bagian sini kita bulannya bebas, kita masukkan bulan 3 saja. Terus di bagian memonya kita persediaan barang dagang. Nah setelah itu kita di bagian job kita klik yang kolom ini, terus new job. Nah di bagian sini klik terus new, terus di bagian ininya kita edit jual beli, jual beli. Nah terus kita pilihnya yang detail job saja. Nah yang bagian 2 ini tidak usah dicentang, lalu klik OK. Lalu kita pilih di sini jual beli use job. Yang ini juga kita pilih jual beli use job juga. Yang ini juga sama, jual use job juga, jual beli. Nah setelah ini selesai semuanya, terus kita masukkan dulu kategorinya. Nah di bagian kolom yang ini kita klik kotak lagi, kita pilih Ciamis use kategori. Nah terus kita klik record. Nah setelah sini kita masuk ke bagian, nah terus kita masuk ke item list. Nah di sini sudah ada bagian-bagian item nomor yang akan kita jual. Terus kita pilih yang ini sudah ada sewa proyektor, cetak, mesin fotokopi dan paket komputer. Nah setelah ini sudah dilihat, kita close. Lalu kita masuk ke bagian purchase, lalu ke bagian enter purchase. Nah yang ini di bagian total amount ada, di bagian layout. Yang ini
kita klik, lalu kita pilih item, lalu kita klik OK. Lalu di bagian bill, di sini di bagian pembayaran, ini di bagian supplier kita klik yang ini dulu, kita pilih PT Prima Kencana, lalu use supplier dulu. Nah, ini alamatnya sudah ada. Terus di bagian tax inklusifnya kita di uncheck aja. Terus di bagian bill, ini sudah bagian bill. Terus kita pilih yang di bagian terms kita pilih yang in a given of days, yang ini udah benar, yang ini. Nah, discount day-nya kita udah masukkan 10, lalu balance due days-nya kita 30, dan diskon for early payment 2%. Nah, sudah yang ini. Terus kita klik OK. Setelah itu kita masukkan datanya. Kita mau isi 2, yang ini bulan 4, yang ini daunnya yang pakai yang tahun yang tadi kita buat ya, yang ini 2022. Nah, terus setelah ini kita masuk ke bagian bukan ini. Nah, kita masukkan bill yang ini, yang di bawah sini. Kita masukkan 10. Kita masukkan 3 aja. Nah, item numbernya kita masukkan kode yang dari dulu kita buat. Di sini biasanya item numbernya antara P01 ya biasanya. Kalau kita coba dulu yang ini, item numbernya masukkan P01. Nah, yang ini kita masukkan lagi P02. Nah, yang ini P03. Nah, P04 yang ini. Oh, yang ini P02. Nah, jadi ini proyektor, mesin fotokopi, mesin tik listrik. Nah, lalu kita masukkan di bagian price-nya. Kita masukkan yang mesin tik listrik, kita masukkan 10 kita masukkan 5 juta saja untuk titik, nanti ada di sananya. Nah, untuk mesin fotokopinya kita masukkan 2 juta, untuk proyektornya kita masukkan 2 juta juga. Nah, setelah itu kita di bagian job, kita pilih ini, kita klik jual beli, use job. Nah, yang ini sama juga, jual beli, use job. Yang ini juga sama. Nah, terus di bagian paid today-nya kita bukan. Nah, di bagian tax, di bagian freight kita masukkan 100 kita masukkan 100.000. Nah, yang ini sudah. Terus di bagian ini sudah ada di bagian recap transaction and purchase new item, lalu klik OK. Nah, terus di bagian terus kita klik record. Nah, yang ini klik no. Nah, ini sudah. Kita masuk tadi di bagian purchase yang itu ya.
Nah, kita sudah masuk di bagian tampilan layar awal. Nah, di bagian sini, di bagian purchase, untuk cara menampilkan laporan keuangan, kita pilih di bagian akun. Lalu kita kita pilih di bagian reports. Nah, ini ada dua, ada index to reports, ada report pages. Nah, yang ini. Nah, di antara dua bagian ini kita pilih yang index. Nah, ini di bagian index to report terdapat beberapa halaman ya. Ada accounts, ada banking, GST, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card, dan custom. Nah, di bagian sini kita klik yang trial balance yang ini, terus kita klik display. Nah, ini di trial balance Desember 2020 ini sudah. Nah, yang ini sudah yang kita masukkannya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, yang ini laba ditahan modal saya. Nah, kita klik close. Nah, terus kita masuk ke bagian standar balance sheet. Nah, yang ini sheet. Nah, setelah itu kita klik display lagi. Nah, ini untuk balance sheet as of Desember 2020. Ini modal Tuan Alif, laba ditahan, total modal ini. Yang ini bagian ini. Nah, scroll lagi. Nah, ini sudah. Untuk bagian cara menampilkan laporan keuangan bisa dilihat sebagai berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Terima kasih.